Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks di sini ada 9. Yang pertama yaitu A dikali B, kemudian di inverse. Ini sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi kamu bisa mengerjakan seperti ruas kiri atau seperti ruas kanan. Nah, kalau seperti itu berarti kalau misalnya bentuknya adalah B dikali A baru di inverse, berarti kita harus kerjakan apa dulu? A inverse dikali B inverse. Yang kedua, misalnya ada K itu konstanta ya, dikali matriks A, kemudian di inverse. Nah, berarti hasilnya itu 1 per K dikali A inverse. Yang ketiga, kalau misalnya ada A inverse, kemudian kita inverse lagi, maka hasilnya balik lagi menjadi A. Yang keempat, kalau misalnya ada sebuah konstanta dikalikan dengan matriks A, kemudian ditranspos, itu sama saja dengan K dikali A transpos. Yang kelima, kalau misalnya ada A dikali B, kemudian ditranspos, ini sama halnya dengan inverse, berarti B transpos dikali A transpos. Atau kalau misalnya B dikali A kemudian ditranspos, berarti sama dengan A ditranspos dikali dengan B transpos. Yang keenam, kalau misalnya ada perkalian A dikali B, kemudian kita diminta determinannya, itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Jadi bisa kita kerjakan secara terpisah, kemudian baru kita kalikan. Yang ketujuh, kalau misalnya ada A, matriks A, kemudian ditranspos, terus kemudian dicari determinannya, itu sama dengan determinan dari matriks A itu sendiri. Yang kedelapan, kalau misalnya ada A inverse, kemudian dicari determinannya, itu sama dengan 1 per dari determinan A itu sendiri. Yang kesembilan, kalau misalnya ada sebuah konstanta dikalikan dengan matriks A, kemudian dicari determinannya, itu sama dengan K pangkat N dari determinan matriks A. N-nya di sini yaitu banyaknya baris dan kolom. Kalau misalnya matriksnya ukurannya 2x2, ordernya 2x2, berarti ini akan digunakan K pangkat 2 dari matriks A. Sifat yang ke-10, misalkan ada sebuah A dikalikan dengan inverse-nya, atau boleh juga A inverse dikali dengan A-nya, maka hasilnya adalah identitas. Contoh lain, kalau misalnya ada AB dikali sama AB inverse-nya, berarti hasilnya pasti identitas. Nah, sekarang kita akan coba membahas menggunakan contoh ya. Sifat yang pertama ya, misalnya diberikan nih A-nya itu isinya 12 -10 dan B-nya 2111. Kira-kira hasilnya sama nggak ya kiri dengan kanan? Kita akan coba yang kiri dulu ya. Ini ruas kiri. Oke, di ruas kiri di sini berarti kita harus kalikan A dengan B dulu ya. Langsung kita kalikan aja di sini, berarti hasilnya 1 kali 2, 2 kali 2, 4 ya. Kemudian yang sebelah sininya 1 kali 1, 2 kali 1, berarti kita dapat 3. Ini min 1 kali 2, berarti min 2, tambah 0 kali 1, berarti ini min 2 ya. Min 1 kali 1, dan ini 0, berarti min 1. Nah, ini adalah A kali B nya. Sekarang akan kita inverse, berarti AB inverse sama dengan 1 per determinan. Determinannya itu min
4 dikurangi min 6 atau min 4 ditambah 6, berarti kita dapat 2 ya. Kemudian di sini min 1 di sini, 4 di sini, ini min 3, ini jadinya 2. Atau kita dapat di sini yaitu min 1 per 2, min 3 per 2, 1 dan 2. Nah, kita akan cek nih sebelah kanan atau ruas kanan, kira-kira hasilnya sama atau tidak. Itu kita harus cari dulu B inverse dan A inverse. Otomatis kita harus cari dulu B inverse dan A inverse. Sini berarti kita akan kerjakan ruas kanan ya. Ruas kanan. Oke, kita cari dulu B inverse-nya. Berarti B inverse sama dengan 1 per 2 kali 1, 2 dikurangi 1, berarti 1 ya. Di sini kita akan tukar, di sini 1, di sini 2, di sini min 1 ya. Berarti sama aja di sini 1 min 1 min 1 2. Itu untuk inverse B. Sekarang kita akan inverse yang A. Berarti inverse yang A, kita akan inverse yang A, berarti A inverse sama dengan 1 per 1 kali 0 dikurangi min 2, jadi 1 per 2 ya. Di sini 0 1-nya tukeran, di sini min 2, di sini 1. Berarti ini sama dengan 0 min 1, 1 per 2, 1 per 2. Nah, kemudian B inverse dengan A inverse akan kita kali. B inverse dan A inverse akan kita kali, berarti di sini B inverse-nya adalah 1 min 1 min 1 2, sedangkan A inverse-nya adalah 0 min 1 setengah dan setengah. Sehingga di sini kita dapat sama dengan 1 kali 0 0 min 1 kali setengah, berarti min setengah ya. 1 kali min 1 itu min 1, min 1 ketemu min setengah, berarti min 3 per 2. Min 1 kali 0 0, 2 kali setengah berarti 1. Min 1 kali min 1 itu adalah 1, ditambah 2 kali setengah itu 1, jadi 1 tambah 1 2. Oke, bisa kamu lihat sendiri ya hasilnya. Ini adalah ruas kiri, yang ini adalah ruas kanan. Sama ya hasilnya ya, jadi terbukti loh ya, A kali B di inverse itu hasilnya sama dengan B inverse dikali A inverse. Sekarang kita akan membuktikan sifat yang kedua. Dibilang di situ K dikali A, kemudian di inverse hasilnya sama dengan 1 per K dikali A inverse. Nah, kita akan coba ya, misalnya diberikan K-nya sama dengan 2 dan A-nya masih menggunakan A yang tadi, yaitu 1 2 min 1 0. Kira-kira hasilnya sama nggak ya ruas kiri dan ruas kanan? Sekarang kita akan coba yang ruas kiri dulu ya. Oke, ruas kiri di sini K dikali A. Berarti kalau kita kalikan, hasilnya adalah kita masukkan 2-nya ke semua yang ada dalam A. Berarti ini jadi 2, 4, min 2, dan 0. Nah, kemudian ini akan kita inverse. Inverse dari ini berarti 1 per 2 kali 0 kan 0 ya, dikurangi min 8 berarti 1 per 8. Oke, berarti ini akan jadi 0, 2, min 4, dan 2. Nah ya. Sekarang kita akan mengerjakan yang ruas kanan. 1 per K berarti 1 per 2 ya. Kemudian A inverse. A inverse-nya di sini berarti 1 per 1 kali 0 dikurangi min 2 berarti jadinya 2. Terus kemudian kita taruh di sini, ini adalah 0 1, sedangkan di sini min 2, di sini 1. Oke, kita lihat ya, di sini 1 per 4, 0, min 2, 1 1. Kita lihat sama atau tidak? Oh, ternyata sama ya. Dengan cara ini kita pindahin ke sini ya. Sehingga hasilnya sama, di sini jadi min 1 per 2, di sini 1 per 4, 1 per 4, sama dengan ini. Berarti hasilnya sama aja. Dengan kata lain, K dikali A kemudian di inverse itu sama dengan 1 per K dari A inverse tersebut. Sifat yang ketiga, A inverse kemudian di inverse lagi, hasilnya sama dengan A. Kita akan coba dengan contoh yang sama, diberikan A 1 2 min 1 0, dan sudah diketahui tadi ya, A inverse nya dulu adalah setengah, terus dalamnya adalah 0 min 2 1 1, atau kalau mau kita
masukkan ke dalam juga boleh nih, jadi 0, min 1, setengah, setengah. Ini adalah A inverse. Nah, sekarang kita akan menginverse A inverse, kemudian kita inverse lagi. Apakah hasilnya menjadi A? Nah, ini akan kita inverse, berarti 1 per 0 kali setengah 0 ya, dikurangi min setengah, berarti jadi setengah ya. Kemudian di sini setengah di sini, 0 di sini, 1 di sini, min setengah di sini. Oke, kita tahu 1 dibagi setengah itu adalah 2. Di 2 akan kita kalikan dengan setengah, 1 min setengah 0. Apa yang kita dapat di sini? Berarti ini sama dengan kita kalikan 2-nya ke dalam elemen-elemen yang ada di sini. Berarti jadinya 1, 2, min 1 dan 0. Nah, sama ya, ini dengan A loh, yang ini. Ya kan? Ini sama. Tuh, jadi ternyata benar ya, A inverse kemudian inverse lagi, hasilnya adalah balik lagi menjadi A. Sifat yang keempat, di sini dibilang K dikali A, kemudian ditranspos, itu sama dengan K dikali A transpos. Oke, sekarang kita akan buktikan yang sebelah kiri ya, ruas kiri. Ini ruas kiri. Nah, ruas kiri, K-nya 2, A-nya ini, berarti sama dengan berapa nih? Berarti K-nya, KA-nya kita dapat, kita kalikan 2 semua ya, jadi 2, 4, min 2, 0. Terus kemudian kita transpos. Ditranspos tahu ya, ini 2, di sini 4, di sini min 2, di sini 0. Oke, kita lihat yang ruas kanan. Ruas kanan berarti K-nya tetap, berarti 2 tetap di sini, sedangkan A-nya kita transpos. Ini A yang sudah kita transpos, 1, 2, min 1, 0. Kita kalikan 2 ke dalamnya, jadi 2, 4, min 2, 0. Oke, sama ya hasilnya. Sifat yang kelima, kita akan membuktikan A dikali B kemudian transpos itu sama dengan B transpos kali A transpos. Sekarang kita akan buktikan ya. Ini sebelumnya kita akan kalikan dulu A kali B. A kali B itu sama dengan, sama kayak tadi caranya, 1 dikali 2, 2 kali 1 berarti 4 di sini ya. Ini 1 kali 1, 2 kali 1, kita dapat 3. Ini min 1 kali 2, 0 kali 1 berarti dapat min 2. Min 1 kali 1, 0 kali 1, ini kita dapat min 1. Kemudian kalau kita lihat ruas sebelah kiri, kemudian AB-nya kita transpos. Berarti di sini kita dapat jadi 4, 3, min 2, min 1. Ini adalah ruas kiri. Nah, sekarang kita akan coba yang ruas kanan. Yang ruas kanan berarti kita akan kali B transpos dikali A transpos. B transpos berarti di sini 2, 1, 1, 1 ya. A transposnya 1, 2, min 1, 0. Nah, ini akan kita kali. Kita kali 2 kali 1, 1 kali 2, 4, 2 kali min 1, 1 kali 0, min 2, 1 kali 1, 1 kali 2, 3 ya, 1 kali min 1, 1 kali 0, berarti min 1. Nah, kita lihat ya hasilnya sama. Bahas sifat yang keenam. Katanya di sini A dikali B, kemudian dicari determinannya, itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, diberikan soal yang sama seperti ini. Dan sudah diketahui juga A kali B nya seperti yang tadi. Berarti kita akan coba nih cari ruas kiri dulu ya. Ruas kiri berarti kita akan mendeterminan A kali B. Determinan dari A kali B itu sama dengan 4 dikali min 1 dikurangi 3 dikali min 2, atau sama dengan min 4 ditambah 6 sama dengan 2. Nah, sekarang kita ambil yang ruas kanan. Oke, determinan A akan kita kalikan dengan determinan B. Determinan A berarti 1 dikali 0 ya kan, dikurangi 2 kali min 1 atau sama dengan min 2 ya kan. Berarti ini hasilnya adalah 2 ya. Nah, ini kita akan kali dengan determinan B. 2 kali 1 2 dikurangi 1 kali 1 1. Nah, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sama ya, ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi kalau misalnya kamu ada soal perkalian A kali B kemudian dicari determinannya, boleh juga kamu tidak perlu mencari perkalian A kali B. Kamu boleh langsung mencari determinan A dengan determinan B lalu kalian kali. Jadi determinan A dikali determinan B. Sekarang kita akan bahas sifat yang ketujuh. A transpos kemudian cari determinannya itu sama dengan determinan dari A itu sendiri gitu.
Nah, di sini misalnya diberikan dengan soal yang sama 1 2 min 1 0. Kalau kita transpos, ini kan hasilnya 1 2 min 1 0. Nah, kamu lihat deh, di sini ada yang nggak berubah. Ini namanya adalah diagonal utama. Diagonal utama yang tidak berubah, berarti otomatis pasangannya juga tidak berubah, sehingga walaupun A itu ditranspos, maka hasilnya determinan tetap sama. Itulah mengapa A ditranspos, determinan itu sama dengan yang determinan A itu sendiri, karena diagonal utama ketika ditranspos itu tidak berubah, tetap 1 0, sehingga pasangan untuk perkaliannya pun tidak berubah. Jadi kalaupun misalnya kita nggak tahu misalnya gitu ya, kita nggak tahu kalau misalnya A transpos terus dicari determinan sama dengan determinan dari A itu sendiri, kita bisa mencarinya juga di sini dengan cara 1 dikali 0 dikurangi 2 kali min 1 ya, berarti ini adalah 2. Sedangkan yang ini juga sama, 1 dikali 0 dikurangi 2 kali min 1 sama juga 2. Jadi perlu diingat kalau misalnya sebuah matriks kemudian ditranspos, diagonal utamanya tidak berubah, masih tetap di posisinya masing-masing. Sifat yang ke-8, A inverse, kemudian dicari determinannya itu sama dengan 1 per determinan A. Oke, sekarang kita akan coba cari ya. Diberikan sebuah matriks A yang seperti tadi soalnya, dan juga kita sudah tahu ya cara mencari inverse dari A itu. Sekarang kita akan coba dari ruas kiri dulu. Ruas kiri berarti determinan dari A inverse, berarti ini adalah 0 dikali setengah dikurangi setengah dikali min 1, atau sama dengan, berarti ini sama dengan setengah ya. Nah, sekarang kita lihat ruas kanan. Ruas kanan berarti 1 per determinan dari A. Determinan dari A berarti 1 dikali 0 dikurangi 2 kali min 1, atau sama dengan 1 per 2. Nah, sama ya. Sekarang kita akan bahas sifat yang ke-9. Katanya K dikali A, kemudian dicari determinannya, itu sama dengan K pangkat N dari determinan A itu. Di sini kita menggunakan ordonya 2 kali 2, berarti ini udah jelas N-nya adalah 2 ya. Nah, diberikan K sama dengan 2 dan matriks A-nya adalah ini, berarti kita akan coba cari ya, K dikali A ya, berarti 2 kita kalikan ke dalam elemen-elemen di A, berarti ini hasilnya adalah 2, 4, min 2, dan 0. Kita cari determinannya, berarti sama aja dengan 2 kali 0 dikurangi 4 kali min 2 ya, berarti sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan coba cari yang di ruas kanan. Karena ini ordonya 2 kali 2, berarti ini 2 pangkat 2 ya. Terus kita kalikan dengan determinan A. Determinan A 1 kali 0 dikurangi 2 kali min 1, itu sama dengan 4 dikali 2, berarti sama dengan 8. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau misalnya ada sebuah K dikali dengan matriks, kemudian dicari determinannya, itu sama dengan K pangkat N, tergantung ordonya, terus dikali determinan dari A tersebut. Karena di sini contohnya ukurannya 2 kali 2, ordonya berarti N-nya adalah 2. Sekarang kita akan bahas sifat yang terakhir, yaitu ketika misalnya ada A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A, itu sama dengan identitas. Apakah benar? Yuk kita coba ya. Kita kalikan salah satunya aja antara ini dengan ini. Saya mau mengkalikan yang A-nya dulu deh. 1, 2, min 1, 0. Kita akan kalikan dengan 0, min 1, setengah, setengah. Ya, langsung kita kalikan di sini. Jangan lupa ya, aturan perkalian, yang sebelah sini baris, yang ini kolom. Oke, berarti 1 dikali 0 berarti 0, 2 dikali setengah itu adalah 1. 1 dikali min 1 itu adalah min 1, 2 dikali setengah berarti 1. 1 dikurangi 1 berarti 0 ya. Min 1 kali 0 berarti 0, 0 kali setengah juga 0, berarti hasilnya 0. Min 1 dikali min 1 itu adalah 1, 0 dikali setengah 0, berarti hasilnya 1. Nah, jadi terbukti hasilnya adalah identitas, yaitu 1001. Jadi ketika ada sebuah matriks A dikali dengan inverse-nya atau sama dengan inverse dikali A-nya, maka hasilnya adalah identitas. Misalkan soal seperti ini, terus bagaimana kita mengerjakannya?
Jadi kalau ada soal seperti ini kita bisa sederhanakan dulu menjadi ke persamaan yang lebih sederhana. Jadi ini kalau bisa kita lihat, ini bisa kita kalikan dulu, ini dengan ini kita kalikan ke B inverse. Berarti di sini hasilnya adalah B dikali B inverse ditambah A inverse dikali B inverse. Nah, kita tidak mengkalikan dengan BA dulu ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. B dikali B inverse hasilnya adalah identitas seperti sifat yang tadi ya. Kemudian A inverse dikali B inverse ini bisa kita balik atau kita ubah posisinya menjadi BA inverse. Nah, sekarang ini akan kita kalikan lagi dengan di sini. Sehingga kita dapat BA dikali I ditambah BA dikali dengan BA inverse. BA dikali I hasilnya adalah BA. Karena apapun dikali identitas adalah ya hasil itu sendiri. Berarti BA dikali BA inverse atau A dikali A inverse itu seperti itu. Berarti ini adalah identitas. Nah, jadi bentuk sederhana dari yang ini adalah ini. Jadi kamu bisa mengerjakan soalnya jadi lebih mudah. Selain sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan, ada juga loh informasi-informasi yang harus kalian tahu. Di antaranya adalah yang berhubungan dengan inverse. Kalian tahu inverse itu syaratnya determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada kalimat tidak mempunyai inverse, berarti itu sama dengan dia tanya determinan sama dengan 0. Jadi misalnya contoh seperti ini. Misalnya disebutkan matriks A. Ya, sama dengan ordernya bisa 2 kali 2. Bisa dibilang agar matriks A tidak mempunyai inverse, maka gitu ya, misalnya ada unsur X di sini, X sama dengan titik-titik. Nah, berarti kalau kamu mau jawabnya ini sama dengan, maksudnya dia adalah kamu harus cari determinan dari A itu harus sama dengan 0. Berarti nanti gimana caranya? Kamu akan mendapatkan X. Jadi clue-nya adalah determinan sama dengan 0. Berarti harus kamu kalikan ini kali ini dan ini kali ini sama dengan 0 gitu. Tapi kalau misalnya dibilang matriks A harus mempunyai inverse, nah berarti kalau kamu mau jawab, ya kamu cukup jawab determinan A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Nanti kamu dapat mungkin kalau ada variabel X-nya berarti ya X-nya berapa gitu ya, tidak sama dengan berapa. Ada juga informasi lain seperti misalnya matriks singular. Seperti dibilang matriks singular, matriks non singular itu maksudnya apa? Matriks singular ini di sini berarti menandakan kamu harus mencari determinannya sama dengan 0. Jadi matriks singular itu matriks yang kalau misalnya mendapatkan determinan itu sama dengan 0. Nah, kalau matriks non singular berarti determinannya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kamu harus cari variabel-variabel tersebut supaya determinannya tidak sama dengan 0. Nah, dengan matriks simetris, kalau matriks simetris yaitu ketika misalnya di transpose hasilnya tetap menjadi hasil itu sama. Misalnya di sini A, B, B, A ini kan. Ketika misalnya ini ditranspose maka hasilnya tetap menjadi A, B, B, A. Gitu walaupun sudah ditranspose. Jadi itu adalah matriks simetris yang seperti itu. Jadi kalau matriks singular dan non singular ini hubungannya dengan inverse. Ketika misalnya sebuah matriks bisa dikebalikan atau bisa di-inverse, maka dia adalah matriks non singular. Tapi ketika misalnya matriks itu tidak bisa dibalik atau tidak mempunyai inverse, berarti dia matriks singular. Nah, sekarang misalnya ada sebuah matriks, kemudian dicari A pangkat 2. A pangkat 2 di sini bukan berarti semuanya elemen-elemen di dalam A ini, matriks A ini langsung kamu pangkatin 2 atau kamu kuadratkan, itu salah. Jadi A pangkat 2 di sini maksudnya adalah A dikali A. Jadi kita akan mengkalikan matriks A dengan matriks A-nya juga. Jadi 1, 2, min 1, 0 kita kalikan lagi dengan 1, 2, min 1, 0. Jadi ini
seperti perkalian matriks biasa ya. Jadi 1 dikali 1, 1, 2 dikali min 1, berarti hasilnya adalah min 1 ya. 1 dikali 2, 2 dikali 0 berarti 2. Min 1 kali 1 min 1, 0 kali min 1 berarti min 1, 1 kali 2 ya ini berarti min 2 ya. Jadi gitu. Jadi bukan elemen-elemennya dikuadratkan. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 3 berarti kamu akan mengkalikan A dikali A dikali A. A pangkat 4 berarti sama A dikali A dikali A lagi dikali A lagi, atau boleh A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2. Jadi kalau misalnya A pangkat 3 boleh juga kamu kalikan seperti ini ya. Jadi hasil dari yang ini kamu kalikan lagi dengan 1, 2, min 1, 0 kalau mau cari yang A pangkat 3 nya. Kalau A pangkat 4 juga sama bisa. Misalnya A pangkat 4 berarti kamu kalikan A pangkat 2 dengan A pangkat 2, berarti yang ini kamu kalikan lagi dengan yang sama. Ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Selamat belajar, semoga jadi tambah pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.